Pernah nggak sih kamu kepikiran MBG versi Amerika dan MBG Indonesia kira-kira bedanya sejauh apa? Ada negara yang menyediakan pizza, susu, bahkan anak boleh nambah makanan. Di sisi lain, ada program makan gratis yang lagi mulai berkembang, tapi menunya lebih sederhana. Nah, di video ini kita bakal bandingin, mulai dari menu makanannya, cara penyajiannya, sampai kebijakan pemerintah di balik program ini. Di Amerika, khususnya di sekolah negeri atau public school, program makan gratis ini bukan hal yang baru. Program ini dikenal sebagai bagian dari kebijakan nasional yang sudah berjalan sejak tahun 1946. School lunch ladies and school dudes, as we call them, they have the only opportunity to see every child every day. Menariknya, di beberapa negara bagian seperti California, sekarang diterapkan sistem universal free meals. Artinya, semua siswa dapat makan gratis, tanpa perlu daftar atau membuktikan kondisi ekonomi. Biasanya mereka dapat sarapan dan makan siang gratis. Dan semuanya sudah diatur nutrisinya oleh pemerintah. Bahkan orang tua siswa dapat mengakses website yang sudah disediakan untuk melihat menu apa saja yang akan diberikan dalam 1 bulan ke depan. Kalau kita lihat dari menu, makanan di sekolah Amerika itu cenderung praktis, variatif, dan punya banyak pilihan. Yang menarik, anak-anak boleh memilih makanan yang mereka mau. Bahkan kalau masih lapar, bisa nambah selama stoknya masih ada. Sistemnya juga seperti di film-film, ambil nampan, antri di kantin, ambil makanan utama dari petugas, sisanya ambil sendiri. Selain menu utama, mereka juga selalu menyediakan menu pendamping. Biasanya berupa susu, yogurt, buah segar, snack ringan, dan kadang juga jus. Menu pendamping ini memang bagian dari standar gizi yang diatur dalam program. Sekarang kita bandingkan dengan Indonesia. Di Indonesia, program makan gratis belum lama ini mulai banyak dibahas, terutama lewat inisiatif pemerintah seperti program makan bergizi gratis. Program ini bertujuan mengurangi stunting, meningkatkan gizi anak sekolah, dan membantu keluarga kurang mampu. Berbeda dengan Amerika, di Indonesia program ini masih berkembang dan belum merata di semua daerah. Menu yang diberikan juga cenderung lebih sederhana dan disesuaikan dengan anggaran. Contoh menu yang sering muncul yaitu nasi, telur atau ayam, sayur seperti bayam atau wortel, tempe atau tahu, dan buah sederhana. Kalau dibandingkan, memang tidak sebanyak variasi di Amerika. Tapi dari sisi budaya, ini justru lebih dekat dengan makanan sehari-hari anak Indonesia. Kalau kita bandingkan secara nyata, perbedaan antara Indonesia dan Amerika itu sebenarnya bukan cuma di makanannya, tapi juga di cara sistemnya dibangun. Pertama, dari sisi pilihan makanan. Di Amerika, anak-anak punya banyak pilihan. Hari yang sama bisa ada 2 menu utama, dan mereka bebas pilih sesuai selera. Sementara di Indonesia, biasanya semua anak dapat menu yang sama. Jadi, kalau hari itu menunya telur dan sayur, ya semua makan itu tanpa pilihan lain. Kedua, dari pengalaman makanannya. Di Amerika, makan siang itu terasa seperti aktivitas mandiri. Anak ambil nampan sendiri, pilih makanan, ambil susu, buah, dan snack sendiri. Sedangkan di Indonesia lebih ke sistem dibagikan. Makanan sudah diporsikan, lalu dibagikan ke siswa. Jadi pengalaman makannya lebih sederhana dan terstruktur. Ketiga, dari tujuan kebijakan pemerintah. Program di Amerika lebih fokus ke akses makanan. Artinya yang penting semua anak bisa makan, tidak peduli latar belakang ekonominya. Sedangkan di Indonesia, lewat program seperti program makan bergizi gratis, fokusnya lebih spesifik mengenai perbaikan gizi, pencegahan stunting, dan peningkatan kualitas kesehatan anak. Jadi bukan sekedar anak kenyang, tapi juga anak sehat dalam jangka panjang. Keempat, dari tingkat kematangan sistem. Amerika sudah menjalankan program ini selama puluhan tahun. Sistemnya sudah rapi.
Menunya terjadwal, bisa dicek online oleh orang tua, menu apa saja yang akan ada untuk sebulan ke depan. Dan standar gizinya juga jelas. Sementara di Indonesia, programnya masih berkembang. Masih banyak penyesuaian mengenai distribusi, anggaran, bahkan kesiapan tiap daerah. Dan dari semua perbedaan ini, kita bisa lihat satu hal penting. Amerika itu unggul di sistem dan variasi. Indonesia unggul di arah tujuan jangka panjang. Jadi, bukan soal siapa yang lebih baik, tapi siapa yang lebih sesuai dengan kondisi negaranya masing-masing.